Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzan. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas akhir semester dengan mata kuliah pendekatan sejarah politik, dan ada dua tema yang akan dibahas. Yang pertama, karakter kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pada periode Makkah dan Madinah. Yang kedua, mengapa sistem Khulafaur Rasyidin muncul walaupun tidak ada dalil eksplisit dalam Al-Quran dan wasiat dari Nabi SAW. Baik, yang pertama kita akan membahas karakter kepemimpinan Nabi Muhammad SAW periode Makkah dan Madinah. Ada beberapa poin. Yang pertama, itu konteks sosial politik Arab pra-Islam. Sebelum membahas karakter kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, penting untuk memahami konteks sosial politik masyarakat Arab pra-Islam. Masyarakat Arab hidup dalam sistem kesukuan yang kuat tanpa pemerintahan terpusat. Loyalitas politik bukan pada negara, melainkan pada kabilah. Kekuasaan ditentukan oleh status sosial, kekuatan ekonomi, dan garis keturunan. Dalam kondisi tersebut, kepemimpinan bersifat elitas dan oligarkis. Kaum Quraisy di Mekah menguasai pusat ekonomi, perdagangan, dan ritual keagamaan. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi Nabi Muhammad SAW ketika membawa ajaran tauhid yang secara tidak langsung mengancam struktur kekuasaan yang lama. Poin kedua, itu karakter kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pada periode Makkah. Pada periode Makkah, Nabi Muhammad SAW tampil sebagai pemimpin moral dan ideologis, bukan pemimpin politik formal. Fokus utama kepemimpinannya adalah transformasi kesadaran, bukan perebutan kekuasaan. Nabi membangun fondasi ideologis Islam melalui penguatan akidah, etika sosial, dan kesetaraan manusia. Karakter kepemimpinan Nabi pada fase ini sangat ditandai oleh kesabaran strategis, meski menghadapi penindasan, cemoohan, boikot ekonomi, hingga ancaman pembunuhan. Nabi tidak membalas dengan kekerasan. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan pilihan politik yang rasional dalam kondisi minoritas. Nabi juga menunjukkan kepemimpinan berbasis keteladanan. Akhlaknya menjadi sarana dakwah utama. Kejujuran atau al-amin, konsistensi, dan integritas pribadi Nabi justru memperkuat legitimasi moral kepemimpinannya di mata masyarakat. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Selain itu, Nabi menerapkan kepemimpinan kultural, yakni mengubah budaya berpikir masyarakat secara perlahan. Islam diperkenalkan sebagai sistem nilai baru yang menentang struktur sosial lama seperti perbudakan, ketimpangan sosial, dan diskriminasi gender. Semua ini dilakukan tanpa struktur negara, tapi melalui kesadaran kolektif. Ada juga faktor yang mempengaruhi karakter kepemimpinan Nabi di Makkah. Antara lainnya, yang pertama itu posisi umat Islam sebagai minoritas tertindas. Yang kedua, kuatnya hegemoni Quraisy. Yang ketiga, belum adanya basis teritorial dan militer.
Yang keempat, fokus wahyu pada pembinaan iman dan moral. Dengan demikian, kepemimpinan Nabi di Mekah bersifat ideologis, etis, dan konfrontatif, namun sangat revolusioner dalam jangka panjang. Kita lanjut ke poin yang ketiga, karakter kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah. Nabi SAW hijrah ke Madinah menandai perubahan besar dalam kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Di Madinah, Nabi tidak hanya berperan sebagai nabi dan pemimpin spiritual, tapi juga sebagai kepala negara, hakim, panglima militer, dan pemimpin sosial. Kepemimpinan Nabi memasuki fase institusional dan struktural. Salah satu karakter utama kepemimpinan Nabi di Madinah adalah kemampuan membangun tatanan politik multikultural. Masyarakat Madinah terdiri dari berbagai kelompok etnis dan agama. Melalui Piagam Madinah, Nabi membentuk kontrak sosial yang mengatur hak dan kewajiban bersama, sebuah konsep yang sangat maju dalam sejarah politik. Nabi juga memperlihatkan kepemimpinan demokratis, partisipatif melalui musyawarah dalam banyak keputusan penting. Nabi tidak bertindak sepihak meskipun memiliki otoritas kenabian. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan dalam Islam tidak bersifat absolut, tetapi dibatasi oleh etika dan partisipasi kolektif. Dalam aspek militer dan keagamaan, Nabi menunjukkan kepemimpinan strategis dan adaptif. Peperangan bukan dilakukan untuk ekspansi kekuasaan, melainkan untuk mempertahankan eksistensi negara Madinah. Nabi selalu mengedepankan etika perang, melarang pembunuhan sipil, perusakan lingkungan, dan tindakan balas dendam. Faktor yang mempengaruhi kepemimpinan Nabi di Madinah meliputi yang pertama, dukungan mayoritas umat, yang kedua, kebutuhan stabilitas politik, yang ketiga, tantangan eksternal dari Quraisy dan sekutunya, yang keempat, tanggung jawab menjaga keutuhan negara. Dengan demikian, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di Madinah merupakan puncak integrasi antara moral, politik, dan hukum tanpa kehilangan nilai spiritual Islam. Lanjutkan ke tema yang kedua, yaitu mengapa sistem Khulafaur Rasyidin muncul tanpa dalil eksplisit. Ada beberapa poin. Yang pertama, krisis kepemimpinan pasca wafat Nabi Muhammad SAW. Wafatnya Nabi Muhammad SAW menciptakan krisis politik terbesar dalam sejarah awal Islam. Umat Islam kehilangan figur sentral yang selama ini menjadi pemimpin spiritual dan politik. Tidak adanya dalil eksplisit tentang suksesi membuat umat berada dalam situasi darurat politik. Dalam perspektif sejarah politik, kekosongan kekuasaan selalu berpotensi menimbulkan konflik dan fragmentasi. Para sahabat menyadari bahwa menjaga persatuan umat lebih utama daripada perdebatan teologis tentang siapa yang paling berhak memimpin. Poin yang kedua, khilafah sebagai produk ijtihad politik. Sistem Khulafaur Rasyidin lahir dari ijtihad kolektif, bukan perintah teks suci. Islam tidak menentukan bentuk negara secara rinci, tetapi memberikan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, musyawarah, dan amanah. Pemilihan Abu Bakar di Sakifah mencerminkan realitas politik saat itu. Kebutuhan mendesak akan pemimpin yang diterima mayoritas umat. Proses ini menunjukkan bahwa Islam memberi ruang bagi fleksibilitas politik selama tujuannya menjaga kemaslahatan umat.
Poin yang ketiga, legitimasi moral dan sosial Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin diterima bukan karena sistemnya, tetapi karena kualitas personal pemimpinnya. Para khalifah memiliki kedekatan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pemahaman mendalam tentang Islam, serta rekam jejak moral yang diakui umat. Kepemimpinan mereka bersifat akuntabel, terbuka terhadap kritik, dan tidak kebal hukum. Hal ini membedakan sistem Khulafaur Rasyidin dari monarki absolut yang muncul kemudian dalam sejarah Islam. Poin yang keempat itu khilafah sebagai model etis, bukan sistem baku. Dari sudut pandang sejarah politik, Khulafaur Rasyidin tidak dimaksud sebagai sistem negara yang wajib ditiru secara struktural di semua zaman. Ia lebih tepat dipahami sebagai model etika kepemimpinan Islam yang menekankan integritas, keadilan, dan tanggung jawab publik. Oleh karena itu, perbedaan modern tentang khalafah sering keliru karena mengabaikan konteks historis kemunculannya. Nah, esensial dari khalafah bukan untuk negaranya, tetapi nilai kepemimpinannya. Jadi kesimpulannya, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW menunjukkan fleksibilitas luar biasa dalam menghadapi perubahan konteks sosial politik, dari kepemimpinan moral di Mekah hingga kepemimpinan negara di Madinah. Nabi selalu menjadikan nilai sebagai fondasi kekuasaan. Sementara itu, sistem Khulafaur Rasyidin lahir sebagai solusi historis atas kebutuhan umat, bukan doktrin politik yang kaku. Islam dengan demikian tidak menawarkan sistem politik baku, melainkan prinsip kepemimpinan yang kontekstual, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang dan lebih saya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.